faqala thumma da'a bitarjumanihi faqala hal lahum aqul lahum inni sa'ilun an hadzal rajul alladhi yazmu annahu nabiyyun fa in kadzdzabani fakadzibuhu. Kemudian Raja Hercules memanggil penerjemah yang pandai berbahasa Arab. Lalu kata Herakles kepada penerjemah bahasa Arab ini, tanyakan kepada rombongan ini, saya bertanya tentang laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai nabi itu. Apabila dia mendustakan saya, maka dustakan dia. Faqala Abu Sufyan, waimullahi laula ma khafatu ayu azziru alayyal kadhibu la adzabtuhu. Ayu azziru alayyal kadhibu la kadzabtuhu. Kemudian Abu Sufyan berkata, demi Allah, seandainya saya tidak takut bahwa berbohong itu akan membekas, akan berpengaruh kepada saya, maka pasti saya akan berbohong kepada Hercules, akan mendustakan Muhammad itu. Artinya saya akan bercerita tentang Muhammad sejujurnya ketika ditanyakan macam-macam oleh Hercules. Summa qala tarjumanihi salhu kaifa hasabuhu fikum qala qultu huwa fina dzu hasabin. Kemudian Hercules berkata kepada juru bahasanya, ahli bahasanya, tanyakan kepada Abu Sufyan bagaimana nasab keturunan siapa Muhammad itu menurut kalian. Kemudian kata Abu Sufyan, lalu saya jawab, Muhammad itu adalah orang yang bernasab mulia. Dzu hasabin itu bernasab mulia, berketurunan mulia. Qala fa hal kana min abaihi mim malikin faqultu la. Lalu kata Hercules, tanyakan ya, apakah di antara nenek moyang, datuk-datuknya Muhammad ini ada yang jadi raja? Lalu saya jawab, tidak ada satupun yang jadi raja, kakek-kakeknya. Qala hal kuntum tattahimunahu bil kadzibi qabla ayyaqula ma qala qultu la. Kemudian kata Hercules, apakah dulu pernah kalian mencurigai Muhammad itu berbohong? Pernah menuduh Muhammad itu berbohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, yaitu sebagai Rasulullah, sebagai pembawa agama yang hak, agama tauhid. Lalu saya jawab, kata Abu Sufyan, tidak pernah kami mencurigai Muhammad itu pernah berbohong. Qala wa man yatba'uhu asyrafun nasi am du'afa'uhum. Qala qultu bal du'afa'uhum. Kemudian kata Hercules lagi bertanya begini, siapa yang jadi pengikut Muhammad itu? Apakah orang-orang tokoh-tokoh Quraisy? Apakah mereka itu orang-orang tertindas, orang-orang lemah yang jadi pengikut Muhammad? Lalu saya jawab, kata Sufyan, bahkan pengikutnya adalah orang-orang lemah, orang-orang gembel, orang-orang miskin. Qala ayazidun am yamqusun? Qala la. Qala bal. Qultu la bal yazidun. Kata Hercules, apakah pengikut Muhammad itu makin bertambah, apakah makin berkurang? Kemudian saya jawab, tidak, bahkan mereka makin bertambah pengikut Muhammad itu. Qala hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da yadkhul fihi sukhdatan lahu. Qultu la. Kemudian kata Herakles, apakah ada seseorang yang murtad dari pengikut Muhammad itu, meninggalkan agama Muhammad setelah dia masuk ke agama Muhammad karena benci pada Muhammad? Kata Sufyan, tidak pernah ada yang murtad. Qala fa hal qataltumuhu? Qultu na'am. Kemudian kata Hercules, apakah kalian pernah memerangi Muhammad? Terus saya jawab, ya, kami berperang, pernah sering berperang dengan Muhammad.
Qala kaifa kana qitalukum iyyahu qultu yakunu al-harbu bainana wa bainahu sijalan yusibu minna wa nusibu minhu. Kemudian kata Hercules, bagaimana peperangan kalian lawan dia? Kemudian saya jawab, ya peperangan kami melawan Muhammad itu ya ya bergantian. Artinya kadang Muhammad itu yang memenangkan pertempuran, kadang kami yang memenangkan, yang mengalahkan Muhammad itu. Faqala hal yaqdiru qala la wa nahnu minhu fi hadhihi al-mudda la nadri ma huwa sani'un fiha. Kemudian kata Hercules, apakah Muhammad itu pernah berkhianat, pernah ingkar janji? Kemudian saya jawab tidak pernah. Dan kami di masa sekarang ini saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Muhammad di saat-saat sekarang ini. Qala wallahi ma amkanani min kalimatin udkhilu fihi syai'an ghayra hadhihi. Ma'amkanani min kalimatin udkhilu syai'an min hadhihi. Kemudian kata Abu Sufyan, demi Allah saya tidak bisa mengatakan kalimat yang akan saya masukkan kalimat itu sesuatu yang selain apa yang saya sampaikan itu. Qala fa hal qala hadzal qawla ahadun qablahu qultu la. Kemudian kata Hercules, apakah ajakan atau kampanye atau ajakan ikut Islam itu pernah disampaikan oleh orang sebelum Muhammad itu? Abu Sufyan menjawab, saya jawab tidak pernah ada. Summa qala terjemani, qultu lahu inni sa'altuka an hasabihi fikum faz'amta annahu fikum dzu hasabin wa kadzalika ar-rusul tub'atsu fi ahsabi qaumiha. Kemudian Hercules berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada Abu Sufyan itu bahwa saya tadi sudah bertanya tentang nasab, tentang nasab, silsilah nasab Muhammad itu. Menurut kalian, ternyata kalian menjawab bahwa Muhammad itu bernasab tinggi, bernasab mulia. Demikian juga nabi-nabi, rasul-rasul itu pasti yang diutus adalah rasul-rasul dari kaum yang punya keturunan mulia. Wa sa'altuka hal kana fi abaihi malikun wa za'amta Allah. Kemudian saya tadi bertanya kepada kamu, apakah nenek-nenek moyangnya ada yang pernah jadi raja? Ternyata kalian menjawab tidak pernah ada. Faqultu law kana min abaihi malikun Faqultu law kana min abaihi malikun qultu rajulun yadlubu mulka abihi. Jadi saya menilai begini, seandainya dulu kakek-kakeknya ada yang jadi raja, maka saya menduga bahwa Muhammad itu adalah laki-laki yang akan menuntut, akan mengembalikan lagi kerajaan kakek-kakeknya dulu. Wa as'altuka an adba'ihi addu'afa'uhum am asyrafum faqulta bal du'afa'uhum wa hum atba'ur rusul. Yang tadi saya tanyakan kamu tentang para pengikut Muhammad itu, apakah orang-orang lemah, apakah orang-orang terhormat? Ternyata jawaban kamu bahwa pengikut Muhammad itu adalah orang-orang lemah. Dan memang pengikut Rasul, nabi-nabi itu adalah orang-orang lemah. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla yaqula ma qala fa za'amta alla fa'araftu annahu lam yakun liyad'al kadhiba 'ala an-nasi. Nah, tadi saya tanyakan kamu, apakah kalian pernah menuduh Muhammad itu berbohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, yaitu sebagai Rasul.
ternyata jawaban kalian bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah dituduh sebagai orang pembohong. Maka saya menilai, saya tahu bahwa Muhammad itu tidak akan pernah meninggalkan berbohong pada orang lain, berbohong kepada orang lain. Thumma yadhabu fayakdzibu 'ala Allah. Fayakdzibu 'ala Allah. Tidak mungkin Nabi itu meninggalkan berbohong kepada manusia, kemudian dia lanjutkan kemudian berbohong kepada Allah juga. Kepada manusia saja berbohong, apalagi kepada Allah. Dia ngaku-ngaku utusan Allah, padahal bukan utusan Allah. Tapi jawaban kalian bahwa Muhammad tidak pernah berbohong. Wa sa'altuka